Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas studi kasus Pevindo tentang jatuh tempo efek utang pada PT Medio Energi Internasional Tbk. Nah, di presentasi kali ini saya akan membahas tentang profil perusahaan, latar belakang kasus, data obligasi yang jatuh tempo, terus ada strategi pembayaran utang perusahaan, kemudian ada dampaknya terhadap perusahaan sampai kesimpulannya. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan, perkenalkan, saya Nina Urapsa Imran dengan NIM 941424004 dari kelas E semester 4 di program studi ekonomi pembangunan. Nah, pertama kita masuk dulu ke profil perusahaan. Jadi, PT Medio Energi Internasional Tbk ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang energi, minyak, gas bumi, dan ketenaga listrikan. Nah, perusahaan ini berdiri sejak tahun 1980 dan termasuk salah satu perusahaan energi besar di Indonesia. Nah, selain mengelola minyak dan gas, perusahaan ini juga mengembangkan energi terbarukan dan pembangkitan listrik. Jadi, bisnisnya cukup luas dan tidak hanya fokus di satu bidang saja. Selanjutnya kita masuk ke latar belakangnya. Jadi dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan ini menggunakan obligasi sebagai salah satu sumber pendanaan perusahaan. Nah, berdasarkan laporan dari Pevindo, perusahaan ini memiliki surat utang yang akan jatuh tempo di tahun 2026. Nah, jadi perusahaan ini harusnya sudah menyiapkan strategi pembayaran supaya kondisi keuangannya tetap stabil dan operasional perusahaannya tidak terganggu. Nah, lanjut kita masuk ke data obligasi yang jatuh tempo. Jadi di slide ini terlihat data obligasi perusahaan itu akan jatuh tempo pada tanggal 7 Juli 2026 dengan nilai sebesar 150 miliar. Nah, obligasi ini memiliki peringkat ID A-, artinya perusahaan masih dinilai memiliki kemampuan yang cukup kuat untuk membayar kewajiban utangnya. Jadi kondisi keuangannya ini masih dianggap cukup baik oleh investor maupun lembaga pemeringkat. Nah, selanjutnya kita masuk ke slide tentang strategi pembayaran utangnya. Nah, di sini juga ada angka-angka atau anggaran dana perusahaan. Jadi, perusahaan ini berencana menggunakan dana hasil penerbitan obligasi baru sebesar 1 triliun untuk membantu melunasi obligasi yang jatuh tempo tadi. Nah, selain itu, perusahaan juga memiliki saldo kas sebesar 697 juta dolar Amerika dan sisa plafon obligasi sekitar 4 triliun. Jadi dari data ini bisa dilihat kalau perusahaan itu sebenarnya masih punya cadangan dana yang cukup besar untuk membayar kewajibannya. Nah, strategi seperti ini disebut refinancing, yaitu perusahaan menerbitkan utang baru untuk membantu membayar utang lama supaya arus kas ini tetap aman dan stabil. Nah, selanjutnya kita masuk ke dampak terhadap perusahaan. Di slide ini ada 3 poin utama, yaitu ada stabilitas keuangan, risiko refinancing, dan kepercayaan investor. Kalau perusahaan mampu membayar utangnya dengan baik, maka kondisi keuangan perusahaan akan tetap stabil. Tapi di sisi lain tetap ada risiko refinancing, misalnya kalau kondisi pasar berubah atau bunga pinjaman naik. Nah, lalu ada dampak berikutnya yaitu kepercayaan investor. Nah, kalau perusahaan mampu membayar kewajiban tepat waktu, investor ini akan semakin percaya terhadap perusahaan tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke slide mengenai penggunaan dan obligasi perusahaan. Jadi dana dari obligasi itu digunakan untuk beberapa kebutuhan perusahaan seperti membayar obligasi yang jatuh tempo, terus mendukung kegiatan operasional perusahaan, dan ada pengembangan usaha di bidang energi serta ketenaga listrikan. Jadi dana obligasi ini bukan cuma dipakai untuk dibayar utang saja, tapi juga dipakai agar perusahaan itu tetap bisa menjalankan bisnis dan mengembangkan usahanya ke depan. Nah, jadi kita masuk ke kesimpulan dari studi kasus ini, yaitu PT Medio Energi Internasional Tbk menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam mengelola kewajiban utangnya. Nah, hal ini terlihat dari strategi refinancing dan besarnya cadangan dana perusahaan. Nah, kasus ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dan strategi pembiayaan itu sangat penting untuk menjaga stabilitas perusahaan dan menjaga kepercayaan investor.
Jadi, oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari presentasi kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.